What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue, Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan review sekaligus kita tester. Ada dua adapter yang baik banget untuk iPhone lo. Yang satu wattnya 20 watt dan yang satu lagi total wattnya 67 watt. Nah, mari kita bahas. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada dua adapter dengan brand Movi. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih untuk Zek Indonesia yang sudah mensupport video ini. Kalau lu mau order kedua adapter ini, bisa langsung aja klik link description di bawah. Dan bisa gunakan kode voucher dari gue juga kalau lu mau beli. Nanti akan ada potongan diskon dari gue. Ya, di tangan gue sudah ada dua adapter. Yang satu wattnya 20 watt dan yang satu 67 watt dengan dual port tentunya. Dan sudah menggunakan teknologi GaN fast charger. Ya, yang satu cukup 20 watt aja. Kita akan buka boxnya dan sekalian gue akan tes di iPhone XR mungkin akan gue tes yang 20 watt. Kalau iPhone 14 Pro gue akan gunakan yang 67 watt ini. Kedua adapter ini menurut gue menjadi opsional kalau semisalkan temen-temen gak mau membeli adapter original Apple. Ya, kita tahu harganya ini lumayan ya, yang original Apple, dan ini yang 20 watt tetapi yang colokannya 3, yaitu ini unit Singapura. Waktu itu gue beli. Kalau kita beli produk Apple lumayan mahal, harganya itu bisa sampai 500 ribuan. Tetapi kalau kita tidak ingin membeli adapter Apple ini, ya menurut gue solusinya kedua adapter ini tinggal disesuaikan kebutuhannya. Oke, gua akan pertama-tama buka yang 20 watt dulu ya. Packagingnya seperti ini. Terlihat jelas colokannya langsung 2. Ya, bener banget, ini memang untuk digunakan di Indonesia. Lalu di bawahnya 20 watt USB-C power delivery wall adapter. Kalau udah power delivery, ya sudah pasti fast charging. Packagingnya seperti ini. Di belakangnya ada detail terkait kecepatan dari adapter tersebut. Langsung kita buka seperti biasa ya bukanya ya. Nih, bentar, agak keras nih. Kita buka kayak gini. Sebentar, kita pisahin dulu. Di sini ada documentation ya. Ya, bener banget. Ada dokumentasinya ya, cukup panjang dan lebar. Oke, kita singkirkan dulu aja. Dan ini unitnya langsung kita buka. Wow, putih, bersih, warnanya putih persis seperti adapter Apple juga ya. Dan kalian bisa lihat di sini detail spesifikasi dari adapternya. Kelihatan ya, kekuatan atau kapasitas si adapternya ini maksimalnya di 20 watt. Jelas kelihatan. Oke, gue rapihin. Sekarang kita akan buka yang 67 watt ini. Ya, ini adapter Movi yang 67. Di sini terlihat jelas speed port dengan dual port dan dia menggunakan GaN fast wall charger. Teknologinya sudah GaN, jadi tenang aja. Pastinya dia akan menyesuaikan device yang terhubung ke adapternya. Jadi pembagian wattnya udah pasti kebagi, nanti akan gue jelaskan. Terlihat di sini sudah jelas ya, up to 67 watt fast charging, ultra compact tentunya, dan seperti ini packagingnya. Yang menjadi kelebihan 67 watt itu karena dia sudah dual port dan dia bisa untuk iPhone, handphone, tablets, atau iPad, serta laptop atau MacBook ya. Kalau laptop yang sudah support USB-C tentunya bisa menggunakan adapter ini dengan catatan kapasitasnya itu sekitar 65 watt. Seperti halnya MacBook ya, MacBook juga ada yang 65 watt, jadi kalau kalian menggunakan adapter ini pastinya aman. Lalu di bagian sini ya ada keterangan pembagiannya. Apabila satu device dia up to 67 watt, itu yang tadi gue jelaskan. Kalau misalkan kalian gunakan untuk MacBook, ya ini bisa banget. Tetapi kalau misalkan kalian menghubungkan dua device sekaligus, up to 45 watt plus 22 watt, jadi kebagi tuh, satu 45 yang satu 22 watt. Tetapi total maksimumnya 67 watt. Oke, dan seperti ini bagian belakangnya ada gambar dan fiturnya sudah menggunakan GaN teknologi. Tentunya sudah 2 kali USB-C power delivery. Oke, kita langsung buka. Ya, ini dia sudah kosong, nggak ada lagi. Di sini ada documentation atau manual book ya, sama seperti hal yang 20 watt juga tadi, cukup gede. Dan ini dia unitnya. Wow, gede juga nih. Ini kayak plastiknya sayang nih kalau dicopot. Biar nggak lecet adapternya, tapi biar enak di layar, kayaknya gue copot aja deh. Nah, ini dia dual USB-C, dual port. Totalnya keduanya 67 watt ya. Tetapi seperti tadi udah gue jelaskan, kalau salah satu aja yang digunakan dia up to 67 watt. Tetapi kalau misalkan dua-duanya berjalan, yang satu 45, yang satu 22 watt. Nah, seperti penjelasan di bagian sini terlihat jelas ya, kelihatan ya tuh 67 watt. Tetapi kalau multi output alias keduanya digunakan, berarti dia kebagi 45 watt dan 22 watt seperti itu. Dan tentunya colokannya 2 ya, kayak gini ya, menyesuaikan karena Indonesia itu lebih identik dengan dual colokan seperti ini. Ini keren sih warnanya, agak beda warna ya sama yang 20 watt tuh. Atau karena ini masih di plastik ya? Karena ini masih di plastik tuh, sayang kayaknya mau dicopot. Oke, gua akan langsung cobain. Kita tes charger aja ya, dan gua rapin dulu sebentar. Ya,
gua akan langsung cobain kedua device gua, dan di sini kondisinya sama-sama udah 0% ya. Jadi ini sama-sama udah kondisi mati tuh. Yang iPhone 14 Pro udah mati, dan ini juga iPhone XR sudah mati. Bentar. Nah, sudah mati ya, sudah seperti ini. Jadi gua akan cobain langsung kita tes charger dan akan langsung gua colokin ke listrik. Dan ini gua gunakan yang paling atas seperti ini. Kita taruh aja langsung ke colokan listrik ya. Ini beneran nih, no tipu-tipu. Dan yang ini juga sudah yang 20 watt. Kita hubungkan langsung ke listrik seperti ini. Tentunya menggunakan kabel USB-C to Lightning ya. Oke, gua akan coba berbarengan dan gua akan menggunakan stopwatch di Apple Watch gua di sini. Nah, kita akan gunakan stopwatch di Apple Watch untuk mengetahui kecepatan dari 0 sampai 50%, 50 ke 80 dan 80 ke 100. Itu aja ya. Oke, kita hubungkan, kita start dulu aja di stopwatchnya. Oke, gua akan start stopwatchnya. Start, langsung colok. Ya, keduanya sudah kecolok ya. Sudah mengisi langsung. Tuh, kelihatan ya, jelas ya. Dan kita tunggu dari 0 sampai 50% membutuhkan waktu berapa lama, 50 ke 80 berapa lama, dan 80 ke 100 berapa lama. Oke, ya, stopwatch sudah berjalan 30 detik ya. XR sudah nyala lebih dulu, 14 Pro belum nyala, masih begini. Jadi kita tunggu kira-kira mana yang lebih cepat. Harusnya sih sama aja ya, dia menyesuaikan kebutuhan iPhone-nya dan kondisi baterai tentunya masih berjalan. Sudah 1 menit berjalan ya. Oke, 14 Pro sudah muncul logo, tentunya bentar lagi akan masuk ke home screen. Nah, 14 Pro sudah masuk home screen ya. Oke, untuk yang 67 watt di iPhone 14 Pro sudah 50%. Ini gua lap dulu. Nah, ini iPhone 14 Pro ya. Dengan 67 watt iPhone 14 Pro 27 menitan, dan di sini udah 50%. Untuk yang iPhone XR masih di 45 menit. Nanti akan gua lap lagi. Jadi lap 1 itu yaitu 27 watt, 50%-nya iPhone 14 Pro di 67 watt adapter. Jadi kita tunggu untuk mencapai 50%-nya yang iPhone XR-nya. Jadi kita tungguin aja. Ya, iPhone XR sudah 50% dan menitnya kalau kita cek di sini hampir 32 menit gua tap lap ya. Jadi dari lap 1 ke lap 2, yang lap 2-nya ini lebih tepatnya iPhone XR tadi sekitar 32 menitan, hampir 32 menit sih lebih tepatnya. iPhone 14 Pro di 67 watt, 27 menitan, hampir 28 menit. Kalau yang iPhone XR menggunakan yang 20 watt ya. Jadi kita tungguin, sekarang sudah sama-sama 50% kalau kita cek di sini. Nah, sudah sama-sama di angka 50%-an. Jadi kita tungguin sekarang jarak 50% ke 80%. Oke, untuk yang 67 watt di iPhone 14 Pro sudah 80%, kelihatan ya, sudah 80%, dan di sini lapnya sudah 55 menitan, kelihatan ya. Sekarang gue tap lap. Nah, berarti tinggal dihitung aja jaraknya, yaitu kalau tadi 0 sampai 50% 27 menit. Untuk yang 67 watt di iPhone 14 Pro dari 50% ke 80% tinggal tambahin aja nih 23 tambah 4, berarti sekitar 27 menit atau 28 menit lah ya, kira-kira segitu jaraknya. Meskipun yang lap 2 ini sebenarnya punyanya si iPhone XR, tapi nggak apa-apa. Lap 1, lap 2 ini sampai lap 3 ini tuh jarak ya, jarak lap 1 ke lap 2, lap 2 ke lap 3, kayak gitu jaraknya. Tetap yang utamanya yang paling atas. Oke, sekarang udah 80%, tetapi kita akan tunggu aja karena biasanya 80 ke 100% tuh kecepatannya menurun alias jadi stabil lagi, jadi standar lagi. Biasanya fast charging itu dari 0 sampai 50, 50 ke 80, seperti itu aja ya. Dan ini menggunakan yang 67 watt adapter dari Movi tentunya. Dan kalau kita cek sekarang di iPhone XR menggunakan adapter yang 20 watt, di iPhone XR masih 77% ya. Jadi dikit lagi juga 80%. Jadi kita tungguin aja, dan sudah hampir 1 jam ya, atau sudah hampir 60 menit lebih tepatnya. Jadi kita harus tunggu dulu ya. Oke, yang iPhone XR sudah 80% baterainya. Kita stop dulu lapnya. Wah, pas banget sudah 1 jaman. Nah, tetapi perhitungannya adalah kalau di yang lap 2 ini kan yaitu iPhone XR, lap 1 14 Pro ya. Jadi tadi lap 2 itu pada saat iPhone XR itu sekitar 32 menitan ya untuk menyentuh 50%, dan 50 ke 80 berarti tinggal tambahin aja 23 tambah 5 menit, berarti total jaraknya yaitu sekitar 28 menitan. Ya, beda tipis lah ya sama iPhone 14 Pro dengan menggunakan 67 watt. Jadi untuk kecepatan sebenarnya sih sama-sama aja. Nah, biasanya dari 80% ke 100% itu akan memakan waktu yang jauh lebih lama karena sudah tidak fast charging lagi. Seperti tadi udah gue katakan, fast charging itu dari 0% sampai 50% dan ke 80%. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini pengisiannya itu sudah normal alias udah aman ya. Kecepatannya sudah tidak fast charging lagi, 84% di iPhone 14 Pro dan iPhone XR 81%. Seperti itu. Jadi kita tungguin aja sampai 100%, membutuhkan waktu berapa lama. Tapi menurut gue memang ini bukan masalah kecepatan sih, tergantung kebutuhan. Yang 67 watt itu lebih diperuntukkan untuk kalau lu punya 2 device sama MacBook sama iPad, ya biar nggak repot ya pakai yang dual port aja 67 watt. Tapi kalau cuma satu device iPhone tok doang, ya udah lu pakai yang 20 watt aja yang ada di iPhone XR nih, lagi gue tes kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tungguin sampai 100%-nya. Ya, oke. Untuk yang iPhone 14 Pro dengan 67 watt sudah 100%. Sekarang kita
kita stop lap aja, lumayan ya waktunya. Dan kalau misalkan yang iPhone XR ini masih di 98%, 96 tuh, yang masih di 96 dengan 20 watt di iPhone XR, tapi yang 67 watt iPhone 14 Pro sudah 100%. Jadi kira-kira sama aja sih ya, 1 jam lewat lah ya kalau mau 100%. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya, selama iPhone-nya sudah 80% itu sudah dinyatakan penuh. Jadi pada saat tadi indikatornya 80%, iPhone tersebut sudah dinyatakan penuh. Mau cabut di 80%, 88, 90%, 95, 98, atau bahkan 100% sekalipun itu nggak masalah, normal-normal aja. Tentunya itu bebas-bebas saja. Yang penting sudah di atas 80%. Ya, untuk iPhone XR sepertinya akan lama ya. Kayaknya akan jauh lebih lama. Ini gue cabut dulu yang 14 Pro. Jadi untuk yang iPhone XR, gue cabut aja yang 96%. Akan jauh lebih lama sepertinya untuk menyentuh 100%. Jadi nggak apa-apa. Tetapi itu normal-normal aja sih sebenarnya. Karena 80% ke 100% itu memang sudah normal. Udah bukan fast charging lagi. Kayak gitu. Jadi untuk mempersingkat video, kita cabut aja. Dan stopwatch gue stop. Kalau tadi kita lihat, kalau kalian perhatikan, untuk yang 67 watt sebenarnya jauh lebih cepat ya. Untuk menyentuh 50% dan ke 80% jauh lebih cepat daripada yang 20 watt. Tetapi sebenarnya bukan masalah cepet-cepetan sih. Lebih tepatnya ini namanya juga tes aja. Karena menurut gue pada akhirnya untuk mencapai 100% itu tetap aja 1 jam lewat, 1 jam 50 menit kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih nggak masalah. Lebih tepatnya ini lebih ke kebutuhan. Kalian tuh lebih perlu yang mana sih? Perlu 2 port atau yang 1 port aja? Nah, kalau yang 2 port kalian beli yang 67 watt. Tetapi kalau yang cuman perlu 1 port, kalian beli yang 1 port aja dengan watt kapasitasnya 20 watt. Oke, sekarang kita bicara harga. Untuk yang 20 watt ini ada di harga 314 ribuan dan kalian bisa gunakan kode voucher gua biar ada potongan diskon lagi. Ini kodenya. Oke. Lalu kalau kalian ingin membeli yang 67 watt ini 2 port, ini di harga 1.079 ribuan ya. Jadi kedua ini harganya lumayan jauh beda perbedaannya. Tetapi kalau kalian cuma perlu yang 20 watt ini, menurut gua nggak apa-apa sih kalian beli yang 20 watt aja. Itu udah cukup. Untuk link pembelian ada di description ya. Tapi kalau kalian dirasa perlu yang 2 port, ya kalian beli yang 67 watt ini. Menurut gue ini investasi jangka panjang sih, karena bisa buat MacBook juga, bisa buat iPad, bisa buat iPhone. Jadi 2 port ini nih penting juga sih. Dengan 1 adapter, kalian bisa dengan 2 device sekaligus. Kayak gitu. Keduanya sama-sama baik menurut gue, untuk iPhone terutama. Untuk produk Apple lebih tepatnya lah ya. Jadi kedua produk ini sangat baik banget untuk kalian beli dan kalian gunakan untuk iPhone kalian atau produk Apple lainnya ya. Sebelum gue akhirin, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk ZEC Indonesia yang sudah mendukung video ini. Buat lo semua yang mau beli produk Movi ini, silahkan langsung kunjungi Tokopedia ZEC Indonesia di sini, atau kalian bisa hubungi di Instagram ZEC Indonesia di sini. Oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.